Kalau kita dulu kan kalau anaknya nyari pornografi ya, baru dia bisa terpapar gitu. Kalau sekarang nggak pakai dicari, pornografinya itu datang sendiri. Ada hasil tes PISA juga, tes internasional yang membandingkan banyak negara. Jadi yang penggunaan digitalnya itu makin tinggi, penggunaan smartphone-nya makin tinggi, itu prestasi anaknya menurun. Pola kerja otak itu berubah drastis karena terlalu sering menggunakan sosial media. Kemudian hormon itu juga berubah hormonnya gitu ya, efek dopaminnya. Resiko-resiko ini nyata walaupun nggak kelihatan mata gitu. Selamat datang di podcast WIB, Waktu Indonesia Go ID Bicara bersama saya Berlian Ayu. Saya Yahya. WIB, ngebahas yang penting bukan yang pening. Oke, Bang Yahya, kali ini kita kedatangan tamu, seorang perempuan cantik, kemudian akademisi, dan juga apa Bang Yahya? Gak kalah hebat dari Najwa Shihab. Ya, karena ini kakaknya Kak Najwa Shihab. Ada Kak Najila Shihab. Selamat datang, Kak. Kak Najila Shihab. Ya, selamat datang, Kak. Beliau Kak Ella, seorang pendidik, kemudian pendiri studi pendidikan dan kebijakan atau PSPK. Ya, PSPK. Ya. Karena dari PSPK nih, kita akan ngebahas soal isu-isu PP Tunaska, yang peraturan yang baru diterbitkan, dan gimana sih sebenarnya PP Tunas itu? PP Tunas ini kan untuk menjaga anak di ruang digital. Betul. Ya. Perlindungan anak di dunia digital. Ya. Oke, tapi Kak, sebelum itu nih kita ingin tahu dulu kondisi anak-anak sekarang di ruang digital tuh seperti apa sih, Kak? Iya, supaya kita bisa tahu juga apa urgensi pentingnya PP Tunas ini. Gitu. Yang pasti bahwa anak itu perlu kita lindungi dari berbagai resiko negatif tuh kayaknya pasti semuanya setuju ya. Jadi anak itu selalu kita pandang sebagai kelompok masyarakat yang rentan. Perlu dilindungi dari kekerasan, perlu dilindungi dari resiko-resiko yang menghambat tumbuh kembangnya. Nah, kalau dalam konteks dunia digital tuh sebetulnya kondisi di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu sudah banyak sekali contoh-contoh kasus maupun data-data hasil penelitian yang menunjukkan memang anak ini seringkali jadi korban dari berbagai interaksi dan penggunaan platform, berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di dunia digital. Saya sambil lihat ya beberapa data ya. Kalau khusus di Indonesia itu, bayangkan datanya We Are Social itu di tahun 2024, durasi penggunaan internetnya itu 7 jam sehari. 7 jam sehari anak-anak ada di dunia digital. Itu kan nggak kebayang ya, dari 24 jam sehari, 7 jamnya ada. Ingat masa kita kecil nggak? Itu 7 jam mungkin tuh udah main perosotan, udah ke rumah tetangga gitu ya, udah main pasir, udah baca buku, ke sungai dan sebagainya. Tidurnya kapan itu? Iya, makanya kemungkinan besar kekurangan jam tidur juga gitu ya, kalau misalnya memang memakainya di malam hari, apalagi kadang-kadang di kamar, orang tuanya nggak tahu dia menggunakan itu dan sebagainya. Nah, kemudian kalau lihat yang sudah jadi kasus gitu ya, itu kan tadi perilaku, 5,5 juta kasus pornografi anak terdeteksi dalam 4 tahun terakhir. Jadi kasus kita tuh termasuk salah satu yang paling tinggi secara global. Lebih dari 80% anak dan remaja kita itu bahkan bersosialisasinya semuanya di ruang digital. Jadi memang kesempatan buat kayak nongkrong sama tetangga di pos kamling atau itu tuh kayak apa ya, kemewahan gitu. Interaksi di dunia nyatanya itu berkurang drastis, dan kemudian kan kita jadi bertanya apakah memang itu masa kanak-kanak yang ideal atau memang ternyata ya banyak dari kita tuh sudah mengalami adiksi gitu ya di dunia digital. Dan hasil surveinya sebetulnya tadi kalau saya bilang setuju nggak anak-anak dilindungi di dunia digital, itu Ipsos bikin survei education monitoring, itu 90% orang dewasa di Indonesia, 80-90% sih angkanya gitu ya, itu merasa bahwa memang
sosial media itu adalah masalah utama anak. Dan karenanya memang perlu ada perlindungan, perlu ada pembatasan sehingga memang anak-anak ini bisa lebih bijak, bisa lebih terlindungi dan bisa lebih siap sebelum mereka memang mengakses platform-platform yang punya resiko tinggi. Kira-kira itu. Oke Kak, karena emang banyak banget kan kasus-kasus anak-anak di ruang digital itu yang bisa sampai menyimpang, kemudian banyak ditemukan juga karena konten-konten atau mungkin karena ada hubungan di media sosial, akhirnya anak-anak tuh terjerumus dan malah jadi korban banyak-banyak. Iya. Dan tapi saya mau hati-hati juga ya, Mbak Berlian, karena kita tuh sering kali melihatnya itu kasus yang ekstrim gitu. Kita ngelihatnya kayak sekarang ada anak bunuh diri karena percakapan dengan AI gitu ya. Jadi AI-nya yang menganjurkan dia untuk bunuh diri. Ada anak yang sampai membunuh orang tuanya gara-gara tidak diperbolehkan untuk menggunakan gawai, tapi itu kasus ekstrim. Kita tuh tidak boleh bereaksi terhadap kasus ekstrim. Justru di PP Tunas ini yang PSPK lakukan gitu ya, dan kami melakukan kajian, mengumpulkan data. Lagi-lagi ini juga gerakan global bersama dengan negara-negara lain yang juga mengeluarkan peraturan yang sejenis. Itu banyak sekali yang kita tidak sadari itu sebetulnya kasus yang terjadi pada hampir semua anak. Jadi ada resiko-resiko yang belum kelihatan sebagai bunuh diri atau sebagai kasus pornografi atau judi, tetapi memang sudah dialami oleh anak kita. Jadi ada 7 aspek resiko. Yang pertama memang konten seperti yang tadi dibilang. Jadi anak-anak itu terpapar pada konten yang gak sesuai. Misalnya kekerasan atau pornografi, itu kita udah banyak yang tahu lah ya bahwa itu terjadi. Nah, tapi kita suka lupa juga yang kedua itu ada resiko kontak dengan orang asing. Jadi kita itu suka berpikir, anak tuh ya dia tuh cuma bersosialisasinya dengan yang dia kenal gitu kan. Dia cuma bersosialisasi dengan orang yang ya seolah-olah sesuai lah dengan identitas yang diberikan. Tapi sebetulnya semakin mudah untuk menjangkau. Betul, gitu ya. Buat orang-orang dengan intensi jahat, anak yang terkelabui oleh kontak dengan orang asing yang kemudian menjadi resiko, itu besar sekali di dunia digital. Kayak grooming gitu nggak sih Kak? Betul. Yeah. Dan tapi again, groomingnya tuh nggak selalu kemudian jadi kasus kekerasan seksual gitu ya. Banyak sekali bentuk-bentuk kayak rayuan, penculikan juga kadang. Iya, betul. Gitu. Nah, kemudian juga yang kita juga suka lupa nih, sebetulnya ada eksploitasi anak sebagai konsumen. Itu juga di PP Tunas disampaikan gitu ya. Anak tuh jadi dikomersialisasi dengan menggunakan ini. Kemudian resiko data pribadi kesebar ya kan, data pribadi tersebar atau bukan disebar, memang digunakan dengan sengaja gitu ya, misalnya oleh platform-platform tertentu. Kemudian ada resiko gangguan psikologis, gangguan fisiologis, pola tidur yang jadi terganggu, ada resiko adiksi. Ini juga resiko yang terlihat jelas. Sekarang tuh risetnya tuh udah banyak banget Bang Yahya yang nunjukin pola kerja otak itu berubah drastis karena terlalu sering menggunakan sosial media. Kemudian hormon itu juga berubah, kan nggak kelihatan ya, kita nggak lihat ya, kita lihat cuma anak di layar aja, yang kita nggak lihat pola otaknya, kita nggak lihat perubahan hormonnya gitu ya, efek dopaminnya dan sebagainya. Itu risetnya sekarang sudah sangat banyak yang menunjukkan memang resiko-resiko ini nyata walaupun nggak kelihatan mata gitu. Tiba-tiba badan lemas. Iya, ya begitu, tidak semangat. Tapi ada juga nggak semangat, jadi kayak yang seru tuh cuma digital aja gitu, kayaknya hidupku hampa gitu ya, tanpa ada juga kan yang interaksi. Lihat videonya sampai anak-anak tuh teriak-teriak karena HP-nya diambil, tuh kan kayak perubahan sikapnya, psikologi ya, berarti terganggu juga ya. Itu tanda-tanda adiksi sih sebetulnya pada saat yang kita pengenin nggak ada, kemudian kita nggak bisa menenangkan diri, ya sakau digital lah ya kali. Bahkan sampai sudah gangguan kejiwaan. Iya, di beberapa kasus sayangnya gitu. Tapi lagi-lagi tujuannya PP Tunas melindungi sehingga kasus-kasus ekstrim itu tidak terjadi. Karena kan kita juga nggak mau ya jadi pahlawan kesiangan atau pahlawan kemalaman cuma bereaksi pada saat udah ada kasus ekstrim. Justru kita harus mencegah jangan sampai hal-hal itu
terjadi. Maaf Kak, ini yang tadi eksploitasi itu bisa dijelaskan lebih rinci. Tadi eksploitasi anak di ruang digital itu seperti apa tuh? Yang paling banyak sekarang kalau kita lihat kasusnya sebetulnya komersialisasi sih. Jadi memang data-data anak yang digunakan untuk kepentingan jualan barang gitu ya di Kok bisa dunia jualan digital. barang, Ya, Kak? perilakunya anak karena kan setiap kali kita memasukkan reaksi apapun, bukan cuma data alamat atau apa ya, setiap kali kita nge-like sesuatu, setiap kali kita melihat sesuatu, itu di Algoritma balik jalan, gawai ada ya. algoritma Ya. yang Benar-benar. berjalan. Saya sering kasih contohnya juga ke orang tua gini. Orang tua kan dulu, kalau kita dulu kan kalau anaknya nyari pornografi ya, baru dia bisa terpapar gitu. Kalau sekarang nggak pakai dicari, Ya, pornografinya datang itu sendiri. datang sendiri. Bahaya banget sih Ke itu. dia ya, terus bayangkan gitu ya, kayak gimana anak dengan perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif yang masih belum sematang orang dewasa gitu ya. Kemudian dia nggak cari datang sendiri, ya Iya. tentu ya berlangganan tiba-tiba situs pornografi online tuh ya jangan salahin anaknya gitu ibaratnya, karena memang dia sebetulnya ya kelompok rentan yang selama ini nggak Disasar kita ya. kasih batasan dan kemudian menjadi sasaran. Sasaran. Gitu. Betul. Kayak ruang anak itu kayak terbatas, itu kayak ibaratnya dekat tapi jauh kan begitu, dekat Betul. tapi jauh. Betul. Dalam satu rumah yang jaraknya dekat itu bisa saja tidak berkomunikasi dengan keluarga apa, Iya. karena memang sudah ya dia asik tadi tuh Kak dengan dunianya sendiri gitu. Iya, Ini lebih asik kayak begini. Iya. Tahu-taunya ya kayak berjarak begitu. Itu kan salah satu dampak sosial ya. Betul. Dan saya mau garis bawahi tadi tahu-taunya gitu ya. Kita emang sering kali sadarnya terlambat, padahal nggak tahu-taunya tuh pasti udah beberapa minggu atau apa. Nah, tapi memang kita punya tanggung jawab untuk lebih banyak melakukan pencegahan dan perlindungan sih. Itu yang saya yakin kita sepakat, ya kan? Oke, Kak, tadi dikatakan kalau PP Tunas ini melindungi kelompok rentan. Yang dilindungi itu apanya sih, Kak? PP Tunas ini pertama melindungi anak dari resiko-resiko tadi ya, resiko data, resiko komersialisasi, resiko adiksi, neurologis, fisiologis, resiko kontak, resiko konten dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya pertanyaan mendasarnya kan Mbak Berlian, yang diatur di PP Tunas nih siapa? Yang diatur adalah platform. Jadi ini juga yang saya melihat gitu ya dalam percakapan PP Tunas ini, orang masih agak suka salah paham nih. Seolah-olah yang mau diatur tuh orang tuanya. Kayak orang tua mulai sekarang harus memastikan anak gawai begini, nggak terpapar, bukan. Jadi yang menurut saya sangat breakthrough gitu ya, sangat berani dan sangat penting yang sudah dicoba dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini Komdigi gitu ya, di peraturan ini adalah memang menuntut akuntabilitas dari platform. Platform ini apa sih kewajiban-kewajibannya untuk juga ikut melindungi anak di dunia digital. Apa yang harus dilakukan oleh platform, apa yang tidak boleh dilakukan platform. Nah, itu sudah sangat detail sebetulnya di PP Tunas. Jadi kewajiban utamanya itu ada prinsip yang namanya safety by design. Jadi dari awal PSE itu, platform-platform sistem elektronik ini memang harus dirancang dan memang produk-produk yang dikembangkan itu sudah harus memikirkan keamanan anak. Nah, ini nih kenyataannya masih banyak sekali PSE yang memang tidak dirancang khusus buat anak, tidak memikirkan unsur-unsur keamanan untuk anak. Nah, ini yang dicoba diatur lewat PP Tunas. Oh, berarti platformnya belum ada filter-filternya buat anak-anak gitu ya? Kadang ada, tapi belum tentu diaplikasikan dan dipastikan bahwa digunakan. Misalnya ada platform tertentu gitu yang memang saya sudah bikin platform untuk anak, atau saya sudah bikin mekanisme pelaporan, tapi selama ini pemerintah tidak mengecek itu. Jadi sekarang cukup banyak platform-platform yang atas inisiatif sendiri. Jadi semacam ada panduan komunitas, atau mungkin karena sudah ada kasus-kasus tertentu itu memang punya mekanisme-mekanisme tertentu. Tapi sebelumnya pemerintah Indonesia tuh tidak pernah mengatur itu. Tidak pernah mengatur itu. Nah, di PP Tunas tuh diatur mekanisme verifikasi usia. Ya, gimana sih platform itu harus tahu penggunanya itu umur berapa? Kalau sekarang kan kita juga tahu ya, saya di lingkungan saya sendiri, walaupun platformnya sudah punya aturan 13 tahun atau 14 tahun, kenyataannya
Mbak Berli atau Bang Yahya masih ketemu nggak anak-anak umur 9 tahun, 8 tahun yang pakai ya kan? Iya benar. Banyak banget gitu. Itu karena apa? Karena pemerintah sebelumnya tidak mewajibkan. Nah, kalau nggak diwajibin ya ada platform yang baik yang memang menuruti itu, ada juga platform yang ya udah nggak diwajibin sama pemerintah. Nah, tentu harapannya dengan adanya PP Tunas dan kewajiban dari pemerintah ini semakin banyak platform yang baik dan memang menerapkan itu. Nah, yang kedua yang diatur di PP Tunas itu ada batasan informasi untuk pengguna anak. Jadi memang harus dibedakan mana yang bisa diakses oleh anak, mana yang bisa diakses oleh orang dewasa. Kemudian juga harus ada mekanisme pelaporan yang ramah anak dan mudah diakses. Jadi kalau anak-anak kita terpapar pada sesuatu, itu dia harus dengan mudah pada saat dia menggunakan itu tuh dia bisa lapor. Kadang-kadang tuh fitur lapornya tuh ngumpet. Harus diklik dulu, harus dicari dulu, harus lama. Jadi anak juga nggak paham kalau dia tiba-tiba misalnya nih ya dikirim pesan yang pornografi gitu, terus tiba-tiba pesannya hilang. Nah itu sebagai anak kan juga gimana mau nunjukin ke orang tuanya gitu ya, atau mau mengadu ke gurunya. Nah itu hal-hal itu diharapkan bisa diperbaiki. Itu tadi safety by design. Jadi platform ini diminta memikirkan ulang gitu ya. Apakah memang yang didesain, yang selama ini digunakan oleh anak itu sudah memenuhi kriteria-kriteria itu. Nah harapannya apa? Harapannya ya platformnya akan semakin baik gitu dalam ikut juga melindungi anak di dunia digital. Kak, soal yang tadi pelaporan itu berarti kan harus ada kesadaran diri dari anaknya sendiri. Iya, tapi kan itu bukan satu-satunya. Jadi karena memang sudah safety by design ya harapannya ya semakin sedikit anak yang perlu melapor gitu. Jadi itu pelaporan itu hanya satu hal. Nah, untuk kesadaran anak, gimana supaya anak itu tadi ya bisa melapor, itu juga PP Tunas mengatur bahwa platform itu harus juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Platform itu harus juga memberikan edukasi kepada orang tua, harus juga punya program-program untuk mendidik anak supaya sebagai pengguna itu mereka jadi pengguna yang bijak tadi, yang punya literasi. Selama ini kan kayak semacam orang tua yang berinisiatif begitu. Iya. Beberapa platform sih sebetulnya saya melihat sudah ada yang berinisiatif Bang Yahya. Jadi selama ini tanpa adanya PP Tunas pun itu kita harus mengapresiasi juga ada platform-platform tuh yang bikin pelatihan untuk literasi digital, sudah ada juga yang membuat sistem pelaporan dan sebagainya. Tapi sekali lagi peran pemerintah di sini sangat penting karena tentu sesuatu yang dilakukan dengan sukarela karena inisiatif itu belum tentu berkelanjutan kan. Nah, pemerintah itu tetap punya tanggung jawab utama untuk melindungi masyarakat, sehingga memang ya pemerintah itu perlu hadir sebagai regulator untuk memastikan bahwa ya memang peraturan ini ditegakkan, bahwa ada pengawasan, ada pemantauan, dan yang paling penting anak terlindungi gitu. Jadi kita nggak bisa cuma ngarepin orang tua harus gini-gini, platform harus gini-gini gitu ya. Tapi pemerintahnya sendiri harus hadir dan sebagai regulator nih, alhamdulillah sudah ada PP Tunas, akan ada peraturan Menteri Komdigi gitu ya, yang juga segera keluar gitu. Nah itu menurut saya harus kita dukung sih. Iya, bagaimana langkah pemerintah untuk mengecek bahwa PP Tunas ini berjalan sesuai mekanisme yang diharapkan itu. Iya. PSPK kan terlibat gitu ya. Kami yayasan non-profit independen yang memang sejak awal itu diminta oleh Komdigi untuk terlibat dalam penyusunan regulasi ini gitu. Itu sebetulnya penyusunannya sudah berjalan cukup lama, tetapi memang PSPK baru terlibat di awal tahun 2025. Nah, kemudian PP Tunasnya keluar dan seperti yang saya sampaikan regulasinya itu akan ada turunan-turunan regulasinya. Nah, saya sih melihat pemerintah itu cukup sadar bahwa memang akan ada tantangan-tantangannya Bang Yahya. Jadi memang sebagaimana semua regulasi gitu ya, itu tahap penyusunan regulasinya sendiri juga menantang karena perlu ada koordinasi, perlu ada komunikasi, dan itu Komdigi sudah sangat sering sebetulnya. Saya juga hadir di beberapa pertemuan gitu ya, dan peneliti-peneliti PSPK yang lain pun juga hadir. Sudah cukup banyak
Yang pertama memang melibatkan masyarakat. Jadi mitranya Komdigi dalam penyusunan PP Tunas ini cukup banyak. Selain kami ada Save the Children, itu juga terlibat, ada UNICEF, itu juga terlibat, kemudian beberapa universitas dan akademisi itu juga terlibat, KPAI gitu ya, dilibatkan juga. Jadi memang tantangan pertama itu koordinasi lintas sektornya. Gitu belum dijalankan aja sudah punya tantangan. Belum dijalankan aja udah punya tantangan. Karena itu pasti berjalan juga ya, mungkin berjalan Makin sambil berjalan sambil diperbaiki. Tantangan nih. Banyak tantangan. Benar, tantangan implementasinya tuh di mana-mana selalu ya kerjasama lintas sektor. Karena kan ini pembatasan penggunaan ini yang nggak bisa cuma berdasarkan regulasi, tapi apa yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder gitu kan untuk sama-sama melindungi anak. Nah kemudian juga memastikan memang kalau ada kasus itu misalnya ada pelanggaran terhadap PP Tunas atau nanti peraturan menterinya itu kan tetap perlu Kemen PPA, tetap perlu polisi gitu ya, tetap perlu pihak-pihak yang memang secara cepat gitu ya melakukan penanganan. Dan untuk organisasi pendidikan pun yang di luar platform itu juga perlu ada pengembangan gitu ya, sehingga memang ya satuan pendidikan misalnya sekolah-sekolah, madrasah-madrasah ataupun organisasi itu juga bisa terlibat gitu. Jadi ini memang peraturan yang sangat besar yang meliputi banyak hal. Dan kalau buat saya sih ya kan kita gini ya, kalau ngadepin tantangan kesusahan nggak usah dikerjain gitu ya. Kira-kira ya benar nggak Bang ya, ada yang kayak gitu kan. Nah tapi saya lagi-lagi mau mengapresiasi bahwa terlepas dari ini tuh menantang, tapi ya tetap aja maju gitu ya untuk ya kita mulai dengan PP ini, nanti kita mulai dengan Permen Komdigi dan semoga bisa. Anggap aja itu kir kecil di tengah perjalanan. Iya, karena kita sudah melihat pelajaran negara lain juga sih. Ya. Contohnya Misalnya di Australia apa di Australia itu sudah implementasi. Jadi mereka negara pertama gitu ya yang memang mengeluarkan peraturannya dan negara pertama yang mengimplementasikan. Nah, kemudian udah keluar peraturan-peraturan lain juga nih di Prancis, kemudian di beberapa negara bagian di Amerika, di Eropa, di beberapa negara sekarang Singapura, Malaysia. Jadi saya melihat ini sebagai apa ya? Gerakan global gitu yang memang melihat bahwa anak ini perlu dilindungi. Dan tentu kita bisa belajar juga dari tantangan-tantangan di negara lain gitu ya. Tetapi lagi-lagi ini bukan soal ikut-ikutan gitu tetapi dengan negara lain, tetapi soal bahwa memang kita sudah melihat ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Kita bisa belajar apa sih yang berhasil di negara lain gitu ya, regulasi seperti apa, pendidikan publik seperti apa yang sudah berhasil. Nah, mudah-mudahan Indonesia nih juga sebagai salah satu pionir loh. Indonesia juga termasuk gelombang pertama gitu ya, negara-negara yang memang mengeluarkan PP Tunas ini. Mudah-mudahan dan jadi perhatian, dan mudah-mudahan justru negara lain bisa belajar juga gitu ya dari kita gitu. Kita yang menetapkan standar nih, karena saya juga ketemu sama berbagai NGO lain gitu ya, lembaga swadaya masyarakat yang lain di beberapa forum, dan mereka tuh yang kayak wah Indonesia ini ya cutting edge ya, ini betul-betul memang sudah berpikir jauh ke depan dan betul-betul punya komitmen untuk melindungi anak. Kita pengen belajar dong dari hasil kajiannya, dari hasil penelitiannya, dari instrumen-instrumen untuk mengukur resiko gitu ya. Jadi banyak yang bukan cuma berniat menantang gitu, tapi banyak juga yang berniat untuk mendukung kita dalam pada akhirnya bisa mengimplementasikan ini insya Allah. Oke, berarti Indonesia masih masuk gelombang awal. Oh, sangat awal ya. Awal. Untungnya masih awal ini, belum ada kejadian-kejadian lebih banyak lagi. Tapi kejadian pernah nggak dapati kejadian yang memang untuk karena digital ini, pengaruh digital ini sampai kayak ini berat banget gitu. Pernah nggak ketemu kejadian kayak gitu untuk di anak-anak? Iya, sangat banyak sih kasusnya, sampai bunuh diri, sampai memang betul-betul adiksi yang parah. Tapi lagi-lagi saya tuh suka ragu-ragu Bang ya kalau ngasih contoh ekstrim. Kenapa? Karena kalau saya cerita nih sama teman-teman contoh ekstrim itu
orang-orang tanggapannya apa? Nggak mungkin anak saya gitu, ya kan? Itu kan cuma terjadi di orang-orang tertentu saja gitu. Kalau anak saya sih nggak mungkin lah, misalnya bunuh diri. Kalau anak saya nggak mungkin naruh bahan peledak. Kalau anak saya nggak mungkin adiksi gitu ya. Jadi padahal ini kan preventif juga ya. Padahal lagi-lagi ini tujuannya mencegah. Karena semua kasus yang ekstrem-ekstrem yang kita lihat itu tuh anak yang sudah terlanjur jadi korban. Masa kita mau nunggu sampai puncak gunung esnya itu besar gini ya, ini si puncak gunung es ini, si kasus ekstrem ini harusnya membuat kita menengok ke bawah nih, gimana mencegahnya, gimana memastikan bahwa memang kita betul-betul melindungi anak dan menunggu sampai anak siap untuk menggunakan platform-platform resiko tinggi. Kalau resiko rendah silahkan ya. Jadi di PP Tunas itu juga jelas. Kalau platform yang didesain buat anak itu silahkan digunakan gitu ya, di bawah 13 tahun. Udah ada tuh pembagiannya. Kalau platform yang resiko tinggi itu bisa digunakan, yang bisa digunakan 13 sampai 16 tahun itu yang resiko rendah. Walaupun dia tidak didesain untuk anak. Tapi untuk yang resiko tinggi itu hanya bisa digunakan untuk 16 tahun ke atas. Nah, jadi bukan juga kayak semua nggak boleh pakai sama sekali, enggak. Jadi ada profil resiko yang memang sudah dirancang oleh Komdigi gitu ya, untuk kemudian membuat platform tuh nanti ditanya dulu, apakah Anda didesain khusus buat anak gitu kan? Oh, berarti bisa digunakan, silakan dilaporkan, berarti bisa digunakan. Apakah tidak didesain khusus buat anak? Oh tidak gitu ya. Oke, mari kita assess apakah resiko rendah atau resiko tinggi. Jadi ada tata kelolanya, ada prosesnya gitu ya, yang sekarang sedang digodok oleh Komdigi. Berarti ada range-nya masing-masing ya. Betul. Tapi kalau melihat ancaman-ancaman yang tadi disampaikan itu, bagaimana Kak Ella ini memandang platform itu sudah siap belum sih kalau misal PP Tunas ini berlaku? Atau malah mereka keberatan terus kehilangan algoritmanya, terus kehilangan income yang selama ini banyak banget viewersnya, karena PP Tunas viewersnya jadi sedikit nih. Iya. Kesiapannya gimana dari Sejauh platform? ini sih kalau dalam komunikasi PSPK dengan platform-platform gitu ya, baik yang langsung gitu misalnya berkomunikasi dengan PSPK sebagai mitra yang membantu pemerintah, yang saya tanyakan pada mitra-mitra lain juga gitu ya, kampus-kampus, dan termasuk ke Komdigi, saya melihat platform itu sebetulnya mendukung. Sangat mendukung karena ya mereka juga tentu sudah melihat gitu ya bahwa misi untuk melindungi anak di dunia digital ini sangat penting gitu ya. Balance. Iya, karena ya kalau anak-anak ini lebih siap, mereka juga akan jadi konsumen dari tadi. Jadi ya mungkin seolah-olah kayak kehilangan viewers atau apa. Tapi kan di usia ini nanti mereka akan jadi viewers yang lebih baik juga pada saat mereka udah usianya 16 tahun ke atas. Jadi platform juga yang dikomunikasikan ke kami itu melihat ini sebagai ya upaya yang memang jangka panjang dan penting untuk keberlanjutan upaya mereka juga gitu. Nah, dan sejauh ini bahkan sudah banyak yang inisiatif Bang Yahya. Jadi peraturannya belum keluar, sudah cukup banyak platform-platform yang kemudian membuat fitur baru, tadi melakukan kampanye-kampanye untuk juga meningkatkan literasi digital. Jadi saya optimis sebetulnya platform ini siap. Apalagi yang multinasional itu juga mereka sudah melihat bahwa ini bukan cuma sesuatu yang diterapkan di Indonesia gitu ya. Jadi kalau mereka siap di Australia, masa nggak siap di Indonesia gitu ya. Misalnya kalau mereka udah disambut bersiap, baik ya. Disambut baik gitu, bahwa ini memang sebuah langkah yang harus didukung oleh semuanya. Ya, ini pemerintah udah punya inisiatif baik gitu. Jadi ini balance antara pemerintah yang membuat regulasi dan memberikan semacam kayak aturan yang memang tidak menghilangkan pasar daripada platform itu sendiri kayak gitu ya. Iya. Sebetulnya kalau kewajiban dari platform itu tentu banyak. Jadi perlindungan anak di dunia digital itu memang bagian yang sangat penting yang selama ini mungkin belum menjadi prioritas pemerintah. Nah, dengan PP Tunas ini menjadi prioritas dan tentu harapannya platform juga menjadikan ini prioritas. Karena kan ya banyak aturan-aturan nih yang mengikat platform tadi ya, secara ekonomi bagaimana, secara aspek-aspek hukum yang lain gimana. Tapi mudah-mudahan PP Tunas ini meningkatkanlah
komitmen kita sama-sama dan menjadi bukti kita kepada anak-anak bahwa hey, ini pemerintah, platform, kita semua nih masyarakat juga memang yang menjalankan kewajiban kita untuk melindungi anak. Kak, kalau soal tadi bahas soal kewajiban itu mungkin sudah tersadar untuk orang-orang yang mungkin literasi digitalnya sudah cukup tinggi dan sadar gitu kan. Nah, bagaimana untuk sebagian orang yang literasi digitalnya itu masih rendah, apalagi kita nggak menutup mata orang-orang yang mungkin masih berada jauh aksesnya, kemudian masih belum tersentuh dengan PP Tunas ini, itu gimana Kak penanganannya? Ya, pertama memang Indonesia itu literasinya rendah kan, termasuk literasi digitalnya. Jadi memang kalau ditanya sekarang misalnya ya, sebelum PP Tunas, itu jumlah pengguna anak yang tidak terlindungi di Indonesia itu jauh lebih banyak daripada di Australia gitu ya. Misalnya, maaf kita pakai contoh Australia dulu karena memang dia yang udah mengimplementasikan ini paling awal. Jadi kenyataannya memang masyarakat butuh dukungan, butuh edukasi gitu ya, butuh diberdayakan. Nah sekarang kewajiban siapa untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat? Ya tentu kewajibannya pemerintah dan platform gitu sekarang untuk itu. Karena kalau enggak masyarakat itu ya gimana dia bisa mengedukasi dirinya sendiri atau menolong dirinya sendiri, wong literasinya rendah kok gitu. Nah ini kan sama aja sama isu lain, isu yang seringkali paling dirugikan adalah yang memang paling nggak punya pengetahuan gitu. Nah jadi itulah gunanya peraturan ini. Jadi bukan buat nyalah-nyalahin orang tua gitu. Oh gara-gara kamu literasinya rendah jadi anak kamu jadi korban di dunia digital, kan bukan begitu. Kamu literasinya rendah, kita akan bantu, kita akan lakukan edukasi untuk kemudian kita bersama-sama bisa melindungi anak. Jadi kita nggak bisa lempar tanggung jawab ke orang tua, kita nggak bisa lempar tanggung jawab ke guru. Justru kalau kami di PSPK tuh percaya sekali bahwa pemerintah harus melakukan edukasi, pemerintah harus memberdayakan masyarakat gitu ya, platform pun harus terlibat untuk melakukan edukasi dan memberdayakan masyarakat. Gitu. Oke. Tadi itu kalau Berlian tadi ngomong kalau ada cyberbullying, grooming itu kalau menurut Kak Najila sudah sejauh mana gitu? Itu dampaknya sudah sejauh mana di saat ini gitu? Iya dampaknya sangat besar sih. Tadi kan udah ada data-datanya juga ya. Secara pornografi itu kasusnya sampai 5,5 juta gitu ya. Kalau kita lihat juga sebetulnya yang paling nyata sebetulnya bukan dampak ke anak sih. Dampak di orang dewasa pun gitu ya. Judi online yang merajalela dan sebagainya. Betul. Itu kan kalau anak ini tidak sejak awal dilindungi, ya masalah-masalah yang terjadi di tahap kehidupan selanjutnya juga nggak akan jadi makin turun kan. Ini ibaratnya kita udah lihat masalah di orang dewasa, kalau anak kita lindungi ya mudah-mudahan angka di usia yang lebih tinggi itu juga menurun karena dia sudah lebih siap gitu. Nah yang sekarang jadi korban di masa dewasa kan yang udah dari bertahun-tahun sebelumnya memang sudah ada di ranah digital. Nah jadi saya pengen kita ngelihat bahwa dampak dari resiko-resiko digital ini bukan hanya soal apa yang sudah terjadi di anak sekarang. Justru kita perlu melihat dampak yang sudah terjadi di orang dewasa. Jangan-jangan nih orang dewasa juga udah adiksi, orang dewasa udah terpapar pada konten-konten, orang dewasa sudah jadi korban komersialisasi gitu. Itu kita harus sadar juga. Nah, kalau orang dewasa aja susah melindungi dirinya, nggak usah ngomong yang lain deh. Kita aja susah nggak menghadapi algoritma? Susah itu tanpa kayak tadi tanpa dicari datang sendiri. Datang sendiri. Saya deh nggak usah ngomongin, nggak usah tanya Bang Yahya, Mbak Berlian atau yang lagi nonton. Susah nggak? Saya sendiri kadang-kadang ngerasa, aduh, saya juga udah adiksi pengen lihat gadget terus. Saya rentang konsentrasi saya itu makin turun. Saya susah baca buku yang panjang-panjang sekarang karena sudah terbiasa sama yang pendek-pendek gitu. Saya suka deg-degan data saya tiba-tiba dipakai sama orang gitu ya untuk kayak, loh kok tiba-tiba ini saya cuma like satu
atau apa sepatu, terus habis itu saya didatengin iklan sepatu. Nah, saya saja sebagai orang dewasa kesulitan dan sudah jadi korban. Nah, bayangkan anak-anak umur 7 tahun, anak umur 10 tahun, anak umur 14 tahun, itu pasti buat mereka ini jauh lebih sulit Bang daripada saya yang udah umur 40 tahun lebih. Betul. Kadang belum kita ngomong masih dipikirkan kok udah keluar nih tiba-tiba apa keinginan Nah, kita. itu kalau kita sudah lebih siap, kita punya kemampuan gitu ya untuk itu. Jadi tapi lagi-lagi persis yang Mbak Bre, kita pun menantang gitu. Nah, bayangkan anak-anak gitu. Ya. Kalau Kak Najila sendiri, yang paling bahaya dalam dunia digital itu bahayanya apa? Yang salah satu bahaya yang paling ditakutkan gitu dari semua ini. Buat saya sama sih, si 7 resiko yang ada di PP Tunas itu, kalau yang belum baca bisa dibaca gitu ya di PP Tunas itu. 7 resiko itu sama beratnya. Resiko konten, ya kita memang terpapar pada yang nggak sesuai gitu ya dengan usia, dengan nilai-nilai values yang kita percaya. Resiko kontak, resiko eksploitasi sebagai konsumen, resiko data, resiko adiksi, gangguan psikologis, itu semuanya sama. Nah, tapi memang kita harus lihat di diri kita masing-masing. Misalnya buat saya mungkin resiko konten itu sudah tidak lebih mengancam gitu ya, karena sudah lebih terbiasa memilih sumber informasi yang terpercaya. Tapi resiko data buat saya masih, waduh, saya nggak tahu nih data saya dipakai kemana aja. Jadi wah, harus dibaca pelan-pelan gitu. Sebetulnya pada saat kita menyatakan setuju menggunakan platform tertentu, itu saya juga besok itu tuh. apa deg-degan ya? Izinkan aja, langsung kita oke aja. juga masih kayak oke gitu ya, padahal nggak tahu gitu ya dampaknya apa gitu. Jadi masing-masing kita memang perlu refleksi dan juga melihat tantangan-tantangan yang ada. Oke, gitu. Kak, tadi kalau soal PP Tunas ini kan urgensinya sangat tinggi banget. Nah, mungkin nggak ke depan ini PP Tunas juga akan dilebarkan informasinya, karena ini kan masih sangat sedikit ya mungkin yang tahu, apalagi isu-isu di luar sana sudah menutup informasi soal PP Tunas ini seperti apa. Mungkin nggak Kak, kadang kan di Indonesia nih kalau viral dulu baru dikait-kaitkan nih, gitu ya. Apalagi viralnya itu kan lewat influencer, banyak yang menyuarakan, baru ini semua merata informasinya. Mungkin nggak kalau PP Tunas tuh nanti kayak gitu juga? Bisa diusulkan. Sebenarnya PSPK terlibatnya utamanya di kajian regulasinya gitu ya, tapi kami juga terlibat di komunikasi publik di beberapa aspek, tapi ada mitra-mitra lain, Komdigi untuk itu, dan saya melihat sebetulnya usaha-usaha untuk komunikasi publik ini sudah cukup banyak yang dilakukan, tapi memang sepertinya Mbak Berlian perlu menunggu peraturan level berikutnya juga. Jadi sekarang sudah dilakukan menjelaskan PP Tunasnya, tapi karena PP Tunasnya ini tujuan utamanya platform, jadi komunikasinya sekarang yang paling banyak ke pengelola platform. Kenapa? Karena pengelola platform inilah yang menjadi sasaran utama PP Tunas gitu. Nah, memang sudah ada peraturan turunannya, pengelola platformnya ini sudah lebih jelas tentang kewajibannya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, maka saya yakin pemerintah bersama-sama dengan pengelola platform itu akan mengkomunikasikan kepada publik dengan lebih luas gitu ya. Oke, karena kalau misal platformnya menolak gimana Kak? Ada ini nggak? Aduh, itu kayaknya pertanyaan yang harus diajukannya ke Bu Menteri atau ke Pak Presiden, bukan ke Tapi kayaknya saya. Jadi kami membantu dalam konteks karena kami yakin bahwa ini visi misi yang sangat penting. Ini sesuai dengan paradigma pendidikan, perlindungan anak yang juga selama ini dilakukan PSPK gitu ya, sudah lebih dari 10 tahun. Kami yakin regulasi ini insya Allah mencapai manfaatnya dan didukung semua pihak, termasuk platform-platform, saya yakin. Iya Kak, jadi regulasi tadi yang mau dibuat itu kan regulasi turunan. Nah, di dalam ekosistem digital ini kan butuh pihak-pihak yang terkait. Misalkan ekosistem ini ada orang tua, terus peran guru, tenaga pendidik, juga civil society atau dari masyarakat. Itu bagaimana peran-peran mereka tuh? Misalkan orang tua perannya harus apa, terus
orang tua, keluarga, sekolahnya harus bagaimana, gurunya, tenaga pendidiknya seperti Ya, apa. ada regulasi ke akademisi juga nggak, Kak? Iya, Iya. menopang lah itu yang Iya, menopangnya iya, seperti betul, gimana PP Tunas betul. ini? Kalau lagi-lagi PP Tunasnya sendiri mengatur platform karena dan peraturan Menteri Komdiji yang PSPK bantu itu juga rincian dari PP Tunas dalam konteks platform, tapi saya juga tahu bahwa sudah ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan Menek PPPA, dengan Mendikdasmen gitu ya, dengan Mendagri yang memang juga dengan beberapa daerah yang mungkin akan ada peraturan-peraturan turunan lain tuh ya. di tingkat daerah maupun yang mengatur satuan pendidikan gitu ya, misalnya dari Dikdasmen. PSPK juga terlibat di beberapa inisiatif itu. Salah satunya nih yang PSPK terlibat itu dalam inisiasi Phone Free School. Itu misalnya ada beberapa daerah, salah satunya Jakarta gitu, itu dalam rangka juga mensukseskan PP Tunas dan melindungi anak di dunia digital, itu sekarang sedang melakukan piloting di mana di sekolah itu memang dilarang untuk membawa telepon gitu, karena Front Free School Phone ya? Free School gitu. Itu di Jakarta, PSPK bantu kajian regulasinya juga, dan memang sudah diimplementasikan di, kalau saya nggak salah 100 sekolah sekarang, dan nanti dari hasil piloting ini, uji coba ini akan diimplementasikan di lebih banyak sekolah. Jadi itu nggak di demo sama siswa-siswanya, Kak? Jadi datang ke sekolah itu nggak boleh bawa handphone. bawa handphone. Ini heran apa? Kayak kalau saya ngomong sama orang, itu banyak juga yang heran. Emangnya boleh bawa handphone ke sekolah gitu? Banyak yang heran gitu ya. Tapi ada juga yang heran ternyata bahwa Emang mau nggak dilarang. di demo tuh sama siswanya? Karena sekarang kan kayaknya siswa tuh lekat banget sama smartphone-nya, nyari informasi, tanya-tanya tugas gitu. Kalau kita dulu justru dihukum kalau bawa HP. Iya. Betul. Kan beda Bang, SMA-nya Bang Yaya tahun berapa? Jadi memang sebetulnya pertanyaannya tuh, kita ke sekolah tuh buat apa? Tujuannya pendidikan tuh apa? Nah kan kalau dalam kajian buat si Phone Free School ini, misalnya kita melihat bahwa ya justru dengan phone free itu kualitas interaksi antara bener guru juga sih. dengan anak Iya, di jam istirahat itu main beneran. Mbak Ber lihat nggak? Semuanya masing-masing sibuk dengan handphonenya. Kemudian rentang konsentrasinya pada saat mendengarkan materi itu jadi jauh lebih panjang gitu. Ini lagi-lagi masih tahap piloting, tapi di tahap awal pun kita sudah melihat hal-hal positif, dan kita belajar dari negara lain juga. Sebetulnya Phone Free School ini sudah cukup banyak diimplementasikan di beberapa negara. Itu risetnya menunjukkan dampaknya sangat positif ke membuat academic performance anak itu jadi makin tinggi, kemampuan sosial emosionalnya makin tinggi. Ada hasil tes PISA juga, tes internasional yang membandingkan banyak negara. Jadi yang penggunaan digitalnya itu makin tinggi, penggunaan smartphone-nya makin tinggi, itu prestasi anaknya menurun. Untung kita dulu dilarang di zaman kita tuh emang sudah ada HP. Kamu kayak kita nggak ada HP aja kan zaman kita nih. Zaman kita udah ada HP loh. Gak sejadul itu ya. Tapi emang kita punya aturan gitu, jangan masuk ke HP. Bukan juga nggak ada HP waktu itu sudah ada HP itu. Dan ya namanya anak tuh perlu belajar. Jadi yang paling penting dalam implementasi Phone Free ini yang kami pelajari gitu ya, pertama dukungan guru, dan guru-guru sangat mendukung gitu ya. Yang kedua dukungan orang tua, dan pada akhirnya dengan kolaborasi yang baik dengan guru dan orang tua, anak-anak tuh memahami gitu ya, walaupun misalnya awalnya ada yang menolak, biasanya yang paling menolak yang paling adiksi sih itu tapi kemudian mereka memahami dan banyak respon positif dari mereka. Jadi banyak yang bilang, wah aku jadi lebih sering ngobrol sama temenku, jam istirahat jadi lebih seru. Oh ternyata kalau kita nggak multitasking, sambil guru ngajar kita sambil bales-bales atau sambil browsing itu ternyata aku lebih fokus menangkap pelajaran. Ternyata menulis dengan tangan itu juga melatih banyak hal gitu ya. Jadi jadi jauh lebih seimbang gitu, dan mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman masa kecil, masa belajar yang mungkin justru selama ini sangat kurang gitu. Oke. Kak, satu hal nih dari Kak Najila yang ingin sampaikan ke publik tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital tuh ada nggak, Kak?
Pertama, mari kuatkan komitmen bahwa memang anak perlu dilindungi dari dunia digital karena semua faktanya itu memang menunjukkan bahwa ya anak itu belum siap untuk menghadapi tantangan. Saya tuh kadang-kadang gini, kan orang suka bilang ya, teknologi itu bagaikan pisau bermata Mata dua dua, ya. katanya. Jadi tergantung kita nih gimana kita makainya. Bisa memotong tangan, bisa juga dia berguna gitu ya untuk memasak. Nah, tapi teknologi itu bukan pisau. Kenapa? Karena kalau pisau itu benda mati. Jadi dia tergantung kita makainya. Ya kan? Kalau kita makainya benar, itu ya sudut memotongnya benar dan sebagainya, itu kita akan mendapatkan manfaat. Teknologi itu benda hidup. Kenapa? Karena dia ada algoritmanya. Jadi bukannya kita yang memegang kendali, tetapi si anak itu yang dikendalikan oleh gawai. Sadar dan tidak sadar. Ya lebih banyak gitu ya? tidak sadar. Tidak Jadi sadar. jangan-jangan bukan anak kita yang megang pisau, tapi anak kita yang jadi pisau gitu. Dialah yang dikendalikan oleh si algoritma dan segala hal yang kita tidak terlalu pahami gitu ya tentang fitur-fitur yang ada di teknologi, lagi-lagi karena anak itu masih sangat rentan. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan, melindungi anak di dunia digital itu bukan kita membuat anak itu nanti jadi nggak kompeten di dunia digital. Jadi tujuan kita tetap sama kok. Saya setiap kali diskusi di Komdigi pun itu Bu Menteri gitu ya, itu selalu dan Pak Dirjen, Bu Dirjen itu selalu mengatakan bahwa kita tuh ingin menumbuhkan justru orang-orang yang kompeten di dunia digital. Kita ingin meningkatkan literasi digital. Tapi caranya itu bukan dengan buru-buru membuat anak itu ada di dunia digital. Contohnya nih Mbak Berlian, kalau saya mau pengemudi di Indonesia itu jadi pengemudi yang paham aturan lalu lintas, ya kan? Mau jadi pengemudi yang bertanggung jawab, nggak melanggar lampu merah, nggak nabrak orang dan sebagainya. Apakah itu berarti, wah cepet-cepet aja saya ajarin anak saya nyetir motor atau naik mobil? Ya kan dapat SIM umur berapa? 18 tahun ya? 18 tahun. Ini karena kita mau nih anak-anak jadi pengemudi yang baik, kita bolehin aja anak umur 9 tahun semuanya nyetir mobil. Begitu nggak? Enggak juga. Enggak kan? Karena kita tahu dia belum siap. Ya nanti pada saat usianya dia sudah siap nih untuk mengambil SIM, sudah matang otaknya, pengambilan keputusannya, sudah bisa baca rambu-rambu, sudah terbiasa jalan kaki juga di jalan sebagainya, barulah kita berikan dia latihan. Itu pun ada tahapannya kan, pakai mobil yang ada pelang latihannya dulu, ada tesnya dulu dan sebagainya. Nah, kalau buat mobil aja di jalanan depan mata kita ada prosesnya, kenapa buat dunia digital yang udah kayak pasar itu kita cemplungin aja anak kita ke dalam, ya kan? Jadi seolah kayak kita mengajak orang untuk kayak jadul begitu, padahal kan tidak. Ini lebih, iya kan? Ini kita menyiapkan anak sehingga pada akhirnya ya, kalau dia banyak main pasir, kalau dia banyak latihan bermain dengan teman-temannya, menyelesaikan konflik di dunia nyata, bahkan mungkin ya mengalami bullying di dunia nyata gitu, kita kan juga itu dia akan lebih siap pada saat dia masuk di dunia digital. Kalau dia terbiasa kreatif, dia terbiasa menganalisa, dia akan jadi programmer yang hebat, dia akan jadi data scientist yang hebat gitu ya. Dia tidak hanya sekedar jadi konsumen di dunia digital, tetapi dia akan bisa berkreasi dan jadi kompeten di dunia digital. Tapi kalau kita biarkan dia terlalu cepat nih, belum siap, udah kita kasih mobilnya, udah kita cemplungin ke pasar, dia akan tenggelam. Dia pasti nggak selamat. Karena belajarnya itu pasti cepat. Kalau sudah waktunya pasti cepat juga kok, dia nangkap kok. Betul. Kalau dia sudah punya fondasi-fondasinya. Ya, mindsetnya sudah harus ditanamkan begitu. Betul. Kadang ada juga kok yang takut, ya udahlah kasih aja mulai dari kecil biar gak ketinggalan. Maksudmu kalau orang-orang ketinggalan mengejar apa? Ya itu juga sih ya. Mungkin yang mau menyinggung kalau ibu-ibu lagi misalkan kayak lagi bete terus anaknya nangis, ini main aja nih. Ya itu kalau itu kita lagi mikirnya kita sebenarnya mau melindungi anak atau berpihak kepada anak, atau kita berpihak pada me time kita. Nggak apa-apa. Nanti makanya karena itu kita minta platformnya ikut. Si PP Tunas ini spiritnya adalah membantu orang tua, membantu guru gitu ya, membantu anak dengan apa? Dengan membuat platform itu punya akuntabilitas, dengan membuat platform itu memang mendesain
dan mengkategorikan mana sebetulnya yang aman untuk digunakan untuk anak, mana yang punya resiko tapi rendah, mana yang punya resiko dan tinggi, sehingga harus menunggu usia 16 tahun untuk bisa diikuti. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi panduan yang pada akhirnya ya bukannya menimbulkan kepanikan gitu ya atau menambah kekhawatiran, tapi justru menenangkan buat anak dan orang tua dan guru, jadi ada panduannya dan dapat edukasi serta lebih berdaya. Oke, kalau itu kan di ekosistem keluarga, pendidikan juga kan, Kak. Apa pesannya kalau untuk platform-platform ini? Oh, untuk platform-platform ya menguatkan komitmen juga sih, menguatkan komitmen bahwa ini tuh sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan, dan lagi-lagi mari saling mendukung gitu ya, mari saling mendukung. Banyak juga pelajaran-pelajaran dari satu platform, ada fitur-fitur, ada upaya-upaya edukasi yang sudah dilakukan oleh platform-platform, itu mudah-mudahan bisa ditiru juga gitu ya oleh platform-platform yang lain, sehingga memang level komitmennya sama dan dukungan terhadap implementasi PP Tunas ini juga makin meluas. Tapi saya sekali lagi optimis karena saya sudah melihat tanda-tanda baik dari pihak-pihak platform juga gitu ya untuk mendukung ini. Orang tua, keluarga, sekolah, platform sudah. Kalau civil society, komunitas ataupun kayak influencer gitu, apa seharusnya yang menjadi tindakannya gitu? Ya, pertama kita harus memahami perlindungan ini bentuknya apa gitu ya. Kemudian kita juga harus ikut terlibat dalam mengedukasi masyarakat. Jadi influencer marilah mengedukasi gitu ya, karena apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk ikut melindungi anak di dunia digital. Influencer perlu menjadi contoh juga. Jangan sampai kita justru tidak melindungi anak di dunia digital. Untuk NGO, lembaga swadaya masyarakat, mari juga terlibat kalau misalnya ada pelanggaran, dari nanti kalau misalnya sudah ada aturan-aturan yang harus dilakukan platform, itu juga mari kita sebagai masyarakat terlibat gitu ya untuk mengidentifikasi kalau ada pelanggaran, apa yang harus dilaporkan, sehingga mencegah supaya korban ini tidak terus banyak. Gitu. Oke, Kak, terakhir, kalau dunia digital sekarang kan sudah makin pesat lagi, apalagi 10-15 tahun ke depan. Betul. Coba dibayangkan dulu nih, gimana pesatnya arus informasi, juga media-media di platform, gimana perkembangannya nanti. Harapannya begitu ya, pesannya seperti apa, Kak? Pesan saya yang pertama, marilah kita menguatkan koneksi di antara kita, karena banyak sekali resiko-resiko digital itu yang terjadi karena rasa saling percayanya dan koneksinya rendah. Tadi di dalam keluarga gitu misalnya Bang Yahya ya kan, anak terpapar pada konten yang tidak sesuai karena dia nggak bisa ngobrol atau menanyakan tentang hal itu ke orang tuanya gitu kan. Anak yang kemudian menyebarkan data dan sebagainya karena tidak mendapat bimbingan dan dukungan gitu. Nah itu jadi saya melihat memang tantangan di dunia digital ini akan makin besar gitu. Tetapi itu berarti bahwa upaya kita untuk melindungi anak, upaya kita untuk mengedukasi semua lapisan masyarakat itu juga harus dilipat gandakan. Jangan sampai justru tantangannya makin besar, tapi kita makin gak siap gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Oke, berarti harus dipersiapkan semuanya, makanya ada PP Tunas nih untuk mengatur. Kita juga terima kasih ya Kak Najila sudah hadir di sini. Iya, terima kasih Kak Najila. Terima kasih buat kasih. teman-teman yang sudah ikut sampai di akhir ini. Oke, mungkin itu obrolan kita ngebahas soal PP Tunas kali ini. Kita tunggu progresnya oleh pemerintah dan juga dari teman-teman tim lainnya di PP Tunas. Oke, itu saja podcast hari ini. Saya Berlian Ayu. Saya Yahya. WIB, ngebahas yang penting bukan yang pening.